Hello, tidak pernah habis-habisnya bercerita tentang serial yang sangat hits, Avatar The Last Airbender, yang sekarang sudah dirilis di Netflix. Buat teman-teman yang ingin nonton di Netflix tanpa perlu berlangganan, teman-teman bisa cek deskripsi dan saya akan kasih link download Netflix modifikasi. Tanpa perlu registrasi, teman-teman sudah bisa nonton serial kesayangan teman-teman, Avatar The Last Airbender. Kali ini saya akan membahas peringkat anggota terkuat tim Aang di Avatar The Last Airbender. Dalam perjalanannya, Aang memiliki kelompok yang mengikutinya hingga melawan Ozai. Kelompok ini jumlahnya terus bertambah dan pada akhirnya diisi oleh orang dengan berbagai pengendalian bending berbeda. Jika misalnya Aang si Avatar tak dihitung, menurut teman-teman, siapa saja anggota terkuat tim Aang di Avatar The Last Airbender? Ini adalah 7 anggota yang menurut saya anggota terkuat tim Aang di Avatar The Last Airbender. Teman-teman bisa tulis komentar teman-teman, menurut teman-teman siapa anggota teman-teman yang merasa anggota terkuat dalam tim Aang. Yang ketujuh, Momo. Momo adalah hewan yang cerdas. Ia memang tak memahami bahasa manusia, tapi ia minimal seperti bisa mengetahui apa yang harus dilakukan jika berurusan dengan manusia, kecuali mencarikan air untuk Katara dan Sokka saat mereka demam, di mana Momo mengambilkan banyak hal kecuali air. Momo juga tahu cara melindungi diri, seperti ia harus berurusan dengan kucing-kucing ganas di Ba Sing Se. Namun, kalau dari segi kemampuan tempur, meski dapat membantu, Momo memang masih kalah dari anggota lain. Yang keenam adalah Appa. Sebagai bison bertubuh besar, Appa dapat melindungi dirinya sendiri, terutama kalau lawannya adalah sesama hewan. Namun jika dia harus menghadapi kecerdikan manusia, Appa kadang masih butuh pertolongan. Appa bisa tertangkap di gurun pasir karena Top tak bisa membantunya dengan efektif. Sementara Aang dan timnya masih terjebak di perpustakaan. Yang kelima adalah Sokka. Kekuatan terbesar Sokka bisa dibilang adalah otaknya. Seringkali dia yang dapat memikirkan taktik untuk tim Aang. Meski mungkin teknik bertarungnya dilampaui oleh para Bender dan Suki, Sokka juga bisa jaga diri. Terutama setelah ia berlatih pedang dengan Piandao dan memperoleh pedang dari batu meteor. Pedang yang setia menemaninya hingga akhir season yang ketiga, di mana pedang itu akhirnya jatuh. Yang keempat menurut saya adalah Suki. Terus ikut bertualang bersama tim Aang sejak dibebaskan dari Boiling Rock. Suki adalah salah satu petarung non-bender terbaik di dunia. Saat desanya diserang negara api, dia dan para pejuang Kyoshi mampu menghadapi para pengendali api yang dibawa Zuko dengan kemampuan bela diri dan teknik sergapan mereka. Di Boiling Rock, Suki sempat harus melawan Ty Lee, gadis yang di season yang kedua melumpuhkan banyak pejuang Kyoshi. Ia bisa menangkis serangan-serangan Ty Lee tanpa terkena efek totokan pelumpuh ciri khas dari gadis itu. Yang ketiga menurut saya adalah Katara. Menguasai berbagai varian waterbending, termasuk bloodbending yang sangat langka. Katara sebenarnya sudah terasa sebagai level master di season yang ketiga. Bila dia harus melawan musuh yang lebih tangguh, Katara juga biasanya dapat memutar otak untuk menang. Selama di sekelilingnya masih ada air, ia dapat memikirkan cara unggul. Ini ia buktikan saat melawan Azula di terakhir. Namun dia memiliki kelemahan, yaitu kelemahan Katara bisa dibilang adalah cara pertahanan dirinya. Skill untuk pertahanan dirinya selain bending terasa sangat minim. Ini membuat Katara kerap kali tak berdaya jika dia harus melawan Ty Lee. Bila Ty Lee bisa mendekati Katara, pertarungannya kerap kali selesai dengan kemenangan Ty Lee. Yang kedua adalah Zuko. Zuko baru bergabung dengan tim Aang setelah dia akhirnya resmi menjadi benar-benar baik.
Pada awalnya dia bertentangan dengan tim Aang, namun akhirnya dia menjadi orang yang benar-benar baik. Ini sempat membuat kemampuan firebending Zuko pun melemah. Namun begitu dia bertemu dengan duo naga Ran and Shao, kemampuan Zuko pun pulih dan seperti meningkat lagi. Di akhir-akhir ia tampak mengimbangi Azula, pertama di kuil udara barat, yang kedua pertarungannya di Agni Kai, terakhir melawan Azula di negara api. Dilatih oleh Pindao sejak kecil, Zuko memiliki teknik pedang level tinggi, cukup untuk membantunya menang melawan musuh tanpa perlu menggunakan firebending. Dan yang pertama adalah Top Beifong. Top Beifong mengatakan dirinya adalah pengendali bumi earthbender terhebat di dunia. Prestasinya di serial menegaskan kalau itu bukan cuma sesumbar, terutama setelah ia jadi orang pertama yang menguasai metal bending. Level pengendalian bumi Top begitu dahsyat hingga mengunggulinya dalam beberapa duel langsung yang sangat sulit. Buat teman-teman yang pingin nonton serialnya di Netflix, jangan lupa ya untuk cek deskripsi dan saya akan berikan link download untuk Netflix Mode agar teman-teman bisa mendownload serial Avatar yang dirilis di Netflix dengan gratis. Thank you.